Anak-anak, siapa mau mengasihi Allah? Kalau ditanya, rasanya semua jari terangkat. Tapi, apakah kalian tahu bahwa mengasihi Allah artinya menuruti perintah-perintah Allah atau hidup sesuai dengan asal-usul kita, yaitu dari Allah? Nah, ini nggak mudah, karena Allah itu panjang sabar, suka mengampuni. Apakah kita mau seperti itu? Tapi, kalau ingat bahwa kita ini berasal dari Allah, maka hidup saling mengampuni sebagaimana Allah terlebih dahulu mengampuni kita adalah beban yang enak dan ringan dalam anugerah Yesus Kristus. Oh, benar sekali. Biar mau diproses Tuhan melalui firman Tuhan yang dijelaskan hari ini tentang orang percaya yang dengan sukacita merendahkan diri di hadapannya. Aku mau mempersiapkan diri menghadapi penyesatan yang pasti akan terjadi. Oleh karena sifat alami manusia, yakni jahat dan degil. Anak-anak, firman ini tetap berlaku walau kalian masih kecil. Yuk! Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam Saat Teduh BDKA. Mari sebelumnya kita berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita memulai Saat Teduh kita hari ini. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau karuniakan kepada kami waktu yang dikhususkan. Kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami waktu yang banyak dalam satu hari. Engkau berikan kepada kami 24 jam tiap-tiap hari. Kami bisa bersekolah, kami bermain, kami tidur, beristirahat, kami belajar, kami bernyanyi, kami bermain. Kami ingin Tuhan, di dalam waktu-waktu ini Engkau juga berikan kepada kami kemampuan untuk kami dedikasikan waktu secara khusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kepada kami pertolongan, sehingga di dalam waktu ini sungguh-sungguh kami dibentuk oleh-Mu. Kiranya Engkau karuniakan kepada kami firman-Mu, dan melalui pendengaran akan firman, iman, sehingga melaluinya kami dipersatukan dengan Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga hidup kami menyenangkan-Mu, seperti Engkau disenangkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah melihat di dalam beberapa hari ini bahwa ada satu buah pengajaran firman Tuhan. Satu buah pengajaran yang memang benar, yang disebut sebagai teologia Deuteronomi. Yaitu bahwa orang-orang yang setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Sementara orang-orang yang tidak taat kepada perjanjian, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Nah, tetapi kita sudah melihat bahwa yang namanya orang-orang yang setia yang diberkati oleh Tuhan, berkat Tuhan yang sejati, kekayaan yang sejati adalah kalau kita itu bisa mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik sekalian dan saya, kita sudah bersama-sama mengenal Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam hidupnya menderita, lalu mengalami kematian dan kebangkitan. Percaya kepada Dia adalah kekayaan kita yang paling utama, harta kita yang terbesar, yang sejati. Kita bersyukur untuk hal itu. Nah, kita melihat adik-adik sekalian, di antara murid-murid Tuhan Yesus adalah mereka-mereka yang sudah menerima, sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus melalui pemberitaan firman Tuhan. Ingat ya, kemarin kita bersama-sama belajar, ada satu buah pandangan yang keliru, yang kelihatannya lumayan baik loh. Ada orang yang sedang dihukum ketika dia itu sudah meninggal. Dia itu dihukum. Ketika dalam penghukuman, dia masih ingat kepada saudara-saudaranya. Kelihatannya baik ya orang ini ya. Wah, ini dalam penghukuman dia masih tidak egois. Masih memikirkan saya punya saudara-saudara yang lain. Kelihatannya baik. Tetapi pemikirannya sangat salah. Karena dia berpikir bahwa iman bisa timbul dari mujizat. Nah, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, murid-murid Tuhan Yesus seperti kamu, seperti saya adalah orang-orang yang sudah beriman. Dan kita ini adalah beriman karena kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, murid-murid Tuhan Yesus juga demikian. Mereka telah mendengarkan firman Tuhan dan mereka sudah beriman. Dan sekarang mereka menjadi kumpulan murid-murid Yesus. Menjadi orang-orang Kristen. Seperti kita ini ya, kumpulan orang-orang Kristen di dalam gereja, dalam jemaat. Nah, tapi kita ingat ya, bahwa ternyata mengerti firman Tuhan itu tidak begitu mudah. Ada orang-orang yang hatinya serong, hatinya tidak lurus. Mereka berpikir bahwa, oh kalau diberkati Tuhan itu artinya adalah kaya. Oh kalau mereka itu miskin pasti sedang dikutuk oleh Tuhan. Oh kalau orang kaya ini pasti dia yang sangat diberkati Tuhan. Oh kalau Lazarus yang miskin itu pasti dia yang dikutuk oleh Tuhan. Nah,
Ada orang-orang yang ketika dia sudah percaya pada Tuhan Yesus, ternyata imannya belum begitu bertumbuh. Di dalam gereja, ada orang-orang yang sudah Kristen lama, ada orang-orang yang sudah banyak membaca firman Tuhan, banyak berdoa, imannya sudah bertumbuh. Tapi juga ada orang-orang yang lebih baru, atau ada orang-orang yang sayangnya sudah begitu lama di dalam gereja, begitu banyak mendengarkan firman Tuhan, tapi masuk di sini, keluar di sini. Masuk di sini, keluar di sini. Atau bahkan sampai sini langsung mental. Nah, adik-adik sekalian, jangan jadi orang seperti itu ya. Sambil mendengarkan firman Tuhan, sambil ke gereja, kelihatannya duduk diem, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Maka ketika firman Tuhan diberitakan sampai di sini, tidak bisa masuk ke dalam telinga. Tidak bisa masuk dalam telinga, tidak bisa masuk ke dalam hati. Ada juga yang masuk sebentar lalu keluar. Nah, kita tidak bisa menjadi orang-orang seperti ini. Ada orang yang sudah begitu lama di gereja, tetapi imannya tidak bertumbuh-bertumbuh. Maka di dalam gereja ada macam-macam orang. Ada orang yang saleh, yang hidup rohani baik. Ada juga orang-orang yang masih imannya itu belum bertumbuh. Masih pengetahuannya itu sedikit. Sehingga orang-orang seperti ini bisa meleset di dalam mengerti firman Tuhan. Bisa sangat salah di dalam mengerti firman Tuhan. Akhirnya iman mereka menjadi iman yang sesat. Iman mereka menjadi iman yang keliru, yang serong sekali. Nah, ada pengajaran yang macam-macam ya. Di dalam gereja sampai saat ini pun ada pengajaran yang sangat macam-macam. Adik-adik harus hati-hati ya. Kalau kalian mendengarkan berita bahwa Allah kita bukan Allah Tritunggal, langsung filter, tutup kuping, itu pasti sesat. Kalau ada yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan, dia itu cuma manusia biasa yang diangkat dalam posisi yang spesial, langsung tutup kupingmu dan katakan bahwa itu pengajaran bidat, pengajaran sesat. Nah, kadang-kadang ada di antara kita yang tidak banyak mengerti. Ayat firman Tuhan belum banyak mengerti. Lalu konsili-konsili belum banyak mengerti. Katekismus, lalu pengajaran-pengajaran firman Tuhan banyak belum mengerti. Kalian harus ingat di dalam pikiran kalian, di dalam hati kalian, harus ingat-ingat yang baik ya. Bahwa Yesus Kristus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Sekali lagi ya, Yesus Kristus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, satu pribadi. Sementara Allah kita adalah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, satu Allah yang Esa. Lain daripada itu namanya pengajaran sesat, pengajaran bidat. Itu bukan pengajaran Kristen yang sejati. Nah, adik-adik sekalian, ketika di dalam gereja ada orang yang pengetahuannya sudah banyak, imannya sudah bertumbuh, ada orang yang belum banyak pengetahuannya, imannya belum bertumbuh, ada di antara mereka yang akhirnya bisa tersandung, akhirnya bisa menjadi orang-orang yang sesat, yang dia itu dosa di dalam kepercayaannya. Maka Tuhan Yesus katakan, peringatkan, hati-hati, jangan sampai ada yang menyesatkan saudara-saudara kita yang paling kecil ini. Saudara-saudara kita yang imannya, pengetahuannya belum bertumbuh. Jangan sampai ada yang menyesatkan. Kalau sampai ada yang berani menyesatkan, maka hukumannya akan sangat-sangat keras. Lebih baik diikatkan batu kilangan lalu cemplungkan ke dalam laut, supaya dia tenggelam dan mati, itu lebih baik daripada dia sampai menyesatkan orang. Nah, kita harus hati-hati ya adik-adik sekalian. Coba perhatikan di dalam gereja, kalau ada teman-teman kita yang imannya itu masih baru percaya pada Tuhan Yesus, ya pengetahuannya belum banyak bertumbuh, kita harus mengasihi dia. Kita harus terus membimbing, kita harus mendoakan, mengasihi dia. Dan adik-adik sekalian, kita perlu ingat, kalau ada orang-orang yang biasanya pengetahuannya belum banyak, biasanya orang-orang seperti ini bisa membuat banyak kesalahan. Bisa membuat kesalahan di sini, membuat kesalahan di situ, membuat kekacauan di sini, kekacauan di sana. Kalian punya nggak teman-teman di dalam gereja yang nakalnya luar biasa? Aduh, kalau dia itu sudah begitu nakal, kita begitu terganggu. Nah, tetapi adik-adik sekalian, ingat ya, kita itu mau mengasihi semua di dalam gereja. Kita mengasihi, jangan sampai yang paling lemah pun tersandung. Jangan sampai yang paling lemah pun akhirnya disesatkan. Nah, tapi kalau kita mengasihi mereka, ingat ya, mereka ini akan rapuh, akan rentan untuk bisa membuat kesalahan-kesalahan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita mengasihi saudara-saudara kita, dia yang jatuh dalam dosa, kita harus tegur. Tegur bukan untuk sekedar memarahi. Saya tidak suka karena kamu itu sudah menyakiti saya. Bukan. Tapi karena saya mengasihi kamu, saya mau hidupmu diserupakan dengan Tuhan Yesus, maka saya akan tegur ketika kamu jatuh dalam dosa. Saya mungkin akan tegur dengan keras. Dan ketika Roh Kudus bekerja dalam hatinya orang itu, dia itu ditegur, lalu dia sadar, oh iya, saya sudah bersalah. Lalu dia minta maaf sama kita.
maaf ya, sorry ya, saya sudah bikin kesalahan kepada kamu. Maka kita pun harus memaafkan dia. Wah, tapi bagaimana kalau dia bikin kesalahan lagi, kita tegur lagi, minta maaf lagi. Bikin kesalahan yang lain, lalu kita tegur lagi, minta maaf lagi. Aduh, bikin kesalahannya banyak banget. Adik-adik sekalian, mesti kita ingat ya, bahwa kita di hadapan Tuhan juga seperti itu. Hari ini kita pun juga sudah berdosa. Kemarin kita juga sudah berdosa. Di dalam kehidupan kita sedih karena kita adalah orang-orang kecil yang penuh dengan dosa. Seringkali dalam kehidupan kita berdosa terus. Tetapi Tuhan dengan belas kasihan yang besar, dengan panjang sabarnya, Dia yang telah menebus kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus, terus masih memberikan ampunan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada saudaramu yang datang kepada kamu dan meminta ampunan, mohon maaf karena saya ini banyak tidak pahamnya. Saya jatuh di sini dan di sana. Saya terus-menerus jatuh dalam dosa. Maka kalaupun dia datang 7 kali, kamu harus terus mengampuni dia. Adik-adik sekalian, 7 kali itu berapa? Banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, banyak kali ya. Tetapi adik-adik sekalian, 7 itu bukan sekedar banyak. Bagi orang-orang yang membaca firman Tuhan ini pertama kali, 7 itu artinya adalah genap. 7 itu artinya adalah paripurna. Artinya, kalau dikatakan bahwa dia datang minta maaf kepada kamu 7 kali, artinya kamu harus terus mengampuni dia. Bukan setelah 7 kali nanti ke-8 saya marah, bukan ya. 7 itu artinya adalah genap. Seperti halnya Tuhan telah mengampuni kita dengan genap. Dengan itulah kita dijadikan anak-anak Allah. Dan dengan peraturan yang sama itulah kita memperlakukan anak-anak Allah yang lain. Kita sudah diampuni dan kita akan saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan kita saling menjaga kalau ada di antara mereka yang imannya masih lemah. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kami ini dipertumbuhkan imannya melalui pendengaran akan firman Tuhan dan bukan melalui mujizat. Dan kami bersyukur di dalam kumpulan umat Tuhan, di dalam gereja, kami ini orang yang lemah telah diterima oleh-Mu, telah dijagai oleh-Mu dari kesesatan. Karena itu Tuhan, kami juga ingin saling menjaga satu dengan yang lain. Kami tidak mau menyesatkan, kami ingin menjagai saudara-saudara kami yang paling lemah. Dan saudara-saudara kami yang paling lemah, seperti halnya kami lemah di hadapan-Mu, Engkau ampuni kami pun juga mau saling mengampuni saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sukar ya jadi orang Kristen itu. Kenapa kita harus selalu mengampuni? Bersedia untuk memikirkan yang baik-baik saja tentang orang lain dan tidak bersikap rewel terhadap yang jahat sama kita. Tapi, kalau melihat teladan Yesus, harusnya nggak sukar. Dia begitu mengasihi kita, orang berdosa seteru Allah, orang yang hutangnya banyak. Oh iya, kebaikan Yesus dibalas dengan kekerasan musuh-musuhnya. Jadi orang Kristen harus memiliki jiwa seperti Yesus, selalu mengampuni. Bahkan, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Bagaimana caranya? Bila ada saudaramu yang menyakiti, menghina, atau melawanmu, bahkan merugikan, jaga diri dalam keadaan tetap stabil, supaya kamu jangan terseret ke dalam angkara murka. Apabila hatimu terbakar, jangan sampai kamu menjadi teledor dengan kata-katamu yang terpancing untuk bersumpah hendak membalas dendam. Berarti kita mesti latihan terus dipenuhi roh kebenaran melalui firman yang terdapat dalam Lukas pasal 17 ayat 5 dan 6. Blessing.